Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari tutor fisika, saya Siti Farhasira Tiasa dari Departemen Fisika. Pada kali ini saya akan menjelaskan fisika, salah satunya materi tentang listrik, yaitu listrik statis dan listrik dinamis DC. Kita lanjut ke nomor yang pertama. Nah, nomor pertama ini adalah salah satu jenis soal listrik dinamis DC, yang mana soalnya yang ada di sebelah kiri. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, pada rangkaian tersebut diketahui ada R1, R besar. Nah, R besar itu kalau di dalam fisika namanya hambatan luar. R1 nya 6 ohm, R2 nya 6 ohm, R3 nya 7 ohm, R4 8 ohm, R5 8 ohm, dan R kecil itu namanya hambatan dalam 1 ohm, dan E atau namanya energi gaya listrik atau tegangan jepitan 30 volt. Nah, yang ditanya adalah arus yang mengalir pada hambatan R2. Nah, seperti yang kita ketahui, R1 dan R2 membentuk rangkaian paralel. R3 seri, R4 dan R5 membentuk rangkaian paralel. Jadi, untuk mencari arus yang mengalir pada hambatan R2, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu arus totalnya. Nah, untuk mencari arus total perlu kita mengetahui hambatan totalnya juga. Nah, untuk mencari hambatan total, yang pertama kita mencari rangkaian paralel pertama, yaitu yang sebelah kanan 1/Rp1 itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, 2/6 kan 1/Rp1, yang mau kita menggunakan adalah RP1-nya, hambatannya. Berarti RP1 sama dengan tinggal dibalik 6/2 atau 6 bagi 2, hasilnya 3 ohm. Nah, yang kedua untuk rangkaian paralel yang kedua itu 1/R4 ditambah 1/R5 sama dengan 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Nah, berarti RP2 balik 8/2 hasilnya 4 ohm. Nah, jadi hambatan totalnya kita lihat rangkaian paralel pertama dengan R3 dengan rangkaian paralel kedua yang sebelah kiri, mereka membentuk suatu rangkaian seri. Seri itu kan ciri-cirinya dia horizontal ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau paralel dia vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, berarti rangkaian totalnya seri. Ingat, kalau seri dia tinggal dijumlah aja semua totalnya. Kalau paralel kan per peran, 1/. Nah, kalau seri semuanya aja dijumlah. Jadi kan tadi RP1-nya 3 ohm, ditambah RP2-nya 4 ohm, ditambah R3-nya. R3-nya 7 ohm. Berarti 3 tambah 4 tambah 7 hasilnya 14 ohm. Nah, sudah diketahui nih hambatan totalnya. Nah, kita mencari arus totalnya. Untuk mencari arus total, kan sebenarnya rumus umumnya V sama dengan I kali R, yang mana V adalah beda potensial, I itu arus listrik total, dan R itu hambatan total. Namun di sini dia diketahui juga hambatan dalam dan tegangan jepit atau energi arus listriknya, energi listrik. Berarti kita menggunakan rumus yang arus total sama dengan E per R tambah R. Nah, jadi E kan tadi udah diketahui 30 per R besar atau hambatan luarnya tadi 14 hambatan total ditambah hambatan dalamnya 1, berarti 30/15 hasilnya 2 ampere. Nah, yang ditanyakan itu arus yang mengalir pada hambatan R2. Ingat kembali pada pelajaran SMA untuk cara saya sendiri mencari mencari arus listrik ataupun beda potensial. Jika sudah diketahui hambatannya, tinggal menggunakan perbandingan hambatan yang sejenis. Nah, misal I2 I2 kan arus yang mengalir pada hambatan kedua. Nah, hambatan kedua kan dia mengalir satu tegangannya itu dengan R1 kan. Nah, berarti dia perbandingannya hambatan 1 per hambatan 1 ditambah hambatan 2 atau hambatan total untuk rangkaian paralel pertama tersebut. Dikali arus totalnya. Berarti sama dengan kan R1-nya tadi 6 per R1 per totalnya itu 6 tambah 6, R1 tambah R2, berarti 6/12 dikali 2, hasilnya 1 ampere. Berarti arus yang mengalir pada hambatan R2 itu 1 ampere. Nah, kalau misal ditanya arus yang mengalir pada hambatan R1, nah gampang, tinggal dibalik aja, berarti I1 sama dengan R2 per R1 tambah R2 gitu.
gitu. Jadi dibalik itu yang ditanya misal hambatan R2 berarti yang di atasnya itu sebagai pembilangnya R1-nya. Kalau misalnya ditanya arus listrik pada R1 berarti yang sebagai pembilangnya R2-nya. Begitu. Begitupun untuk R4 dan R5 sama saja. Nah, soal yang kedua listrik statis. Di sini katanya perhatikan gambar di atas. Jika Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 mikrokolom, maka kuat medan listrik di titik P adalah, nah lihat Q1 itu bergeraknya ke daerah kanan, berarti dia positif ya, patokin kita ingat. Q2 bergerak ke arah kiri, berarti dia ntar negatif. Nah, habis itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 mikrokolom. Sama dengan, nah kalau mikrokolom itu berarti dia 10 pangkat min 6. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 6 artinya kan 10 pangkat min 5 kolom. Nah, habis itu jari-jari yang pertama. Nah, Q1-nya kan tadi 10 pangkat min 5. Jari-jari yang pertama itu yang sebelah kiri, yang dia bergerak ke arah kanan, nah dia 3 cm. Si sentimeter ini kita ubah dulu ke meter, karena satuan internasional untuk medan listrik ini adalah meter. Kan 3 cm ke 3 meter itu berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. R2-nya 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Nah, yang ditanyakan adalah medan listrik atau E-nya. Nah, seperti kita ketahui, rumus medan listrik itu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana K ini konstanta, Q ini tadi adalah kolomnya, terus R ini adalah jari-jarinya. Nah, konstanta ini kan tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali Newton meter persegi per kolom persegi, atau kuadrat, dikali Q1-nya itu 10 pangkat min 5 kolom per R1-nya 3 kali 10 pangkat min 2 meter, ingat dikuadratkan. Nah, berarti kan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat itu hasilnya 9 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat atau meter persegi. Nah, ingat ya, kalau ada kuadrat seperti ini, jangan 3-nya doang yang dikuadratkan, tapi 10 pangkat min 2-nya juga dikuadratkan. Tinggal dikali aja pangkatnya, min 2 dikali 2, hasilnya min 4. Nah, tinggal coret-coret tuh kan 9 yang di atas sebagai pembilang dicoret atau saling bagi dengan 9 di bawah. Habis kan? Nah, 10 pangkat 9 tuh ya di pembilang dikali 10 pangkat min 5. Sifat eksponen kan kalau basisnya sama, kalau perkalian tinggal dijumlah aja pangkatnya. Berarti 10 pangkat 9 dikurangi 5, 10 pangkat 4. Terus satuannya saling coret aja. Yang penyebutnya sisanya 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat 4 per 10 pangkat min 4 min 4-nya naik ke atas berarti 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, yang kedua kita cari yang medan listrik di titik Q2 yang bergerak ke arah kanan, yang bergerak ke arah kiri. Nah, K sama dengan Q2 per R2 kuadrat. K-nya tadi udah, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q2-nya sama 10 pangkat min 5 kolom per jari-jarinya 6 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Dikuadratkan, yang 6-nya jadi 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, terus 9 dibagi 36 nih. 9 bagi 36 4. Nah, 4-nya ada di bawah karena kan 36 bagi 9 4. Habis itu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5, 10 pangkat 4. Berarti totalnya 10 pangkat 4 Newton per 4 kali 10 pangkat min 4. Itu 1 per 4 kali, biar sama kayak yang di atas, kayak S1, biar 10 pangkat 8. Jadi kita jadikan aja 1 per 4 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Kan ini kan 10 pangkat 4 per 10 pangkat min 4. Min 4-nya ke atas sih dia 10 pangkat 8 kan. Nah, udah nih, medan listrik di titik 1 udah diketahui, medan listrik di titik 2 udah diketahui. Sebenarnya rumus umumnya medan listrik total itu E sama dengan S1 tambah E2. Tapi ingat, si dua kolom ini dia bergerak berlawanan arah. Si Q1 dia ke arah kanan berarti positif, si Q2 bergerak ke arah kiri berarti negatif. Jadi E1 dikurangi E2. 10 pangkat 8 dikurangi 1 per 4 kali 10 pangkat 8. Nah, kita kelompokkan ya, kita pakai sifat distributif. Jadi 10 pangkat 8, 1 dikurangi 1 per 4, kan hasilnya 3 per 4. Nah, 3 per 4 kan 7,5. 3 per 4 itu jika kita jadikan 30 per 4, hasilnya 7,5.
Nah, 10 pangkat 8 kan tadi udah dipinjem ke 3, berarti sisanya 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, hasilnya karena 7,5 kali 10 pangkat 7,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ini positif, jadi dia menuju Q1 karena dia bergerak ke arah kanan. Gitu. Yang soal ketiga, listrik dinamis DC. Sebenarnya listrik dinamis IDC ini sama aja kayak listrik dinamis bolak-balik, tapi karena biasanya apa sih sering disebut juga DC, jadi DC aja biar nggak kepanjangan. Nah, soal yang ketiga ini, perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Jika arus pertamanya 2 ampere, arus keduanya 1 ampere, dan hambatan keduanya 2 ohm, maka pernyataan pertama, hambatan pertama 1 ohm, hambatan ketiga 2 ohm, terus pernyataan ketiga, beda tegangan atau V di R3 adalah 6 volt. Yang keempat, daya yang terdispasi atau P di R2 adalah 2 watt. Nah, kita analisis di soal ini R1 dan R2 membentuk rangkaian paralel, berarti mereka satu kesatuan atau satu tegangan. Terus R3 ini ntar akan membentuk hambatan total bersama R1 dan R2 menjadi rangkaian seri. Nah, kayak penyelesaian, kita buktikan untuk yang pernyataan pertama, apakah hambatan pertama atau R1-nya 1 ohm. Nah, ini kan udah di soal yang diketahui itu hambatan kedua, arus pertama, arus kedua. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan perbandingan hambatan. Nah, kita akan gunakan salah satu arus yaitu arus kedua I2. I2 kan tadi 1, berarti sama dengan yang sebagai pembilangnya R1 dong, R1 per hambatan totalnya. R1-nya kan tadi yang dicarikan, R1 per R1 tambah R2, berarti R1, R2-nya kan tadi udah kita 2, berarti R1 tambah 2, dikali arus total. Arus totalnya itu tadi I1 tambah I2, berarti 2 tambah 1, 3. Nah, kita apa sih operasikan aja, R1 tambah 2-nya itu dikalikan dengan 1, berarti R1 plus 2, terus R1 kali 3 berarti 3R1. Nah, kita pindah ruaskan, berarti 2 sama dengan 2R1, berarti R1 itu sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1 ohm. Jadi betul pernyataan pertama untuk R1 atau hambatan luar pertama itu 1 ohm. Terus pernyataan kedua, R3-nya 2 ohm. Nah, R3 ini dia membentuk hambatan rangkaian seri dengan hambatan total bersama R1 dan R2. Berarti untuk mencari R1 dan R2 otomatis kita menyatukan mereka dengan satu rangkaian paralel. Berarti kita cari rangkaian paralelnya dulu dong. Kan jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Itu sama dengan tadi R1-nya 1 ditambah R2-nya 1 per 2. Hasilnya 3 per 2. Berarti RP-nya dibalik 2 per 3. Nah, rangkaian totalnya tinggal dijumlah. Si R3 ditambah rangkaian paralel tadi 2 per 3. Nah, sudah saya jelaskan rumus umum dari biasanya listrik dinamis DC itu kan V sama dengan I kali R, di mana V itu adalah beda tegangan, untuk total berarti sama dengan 8. Habis itu sama dengan I-nya, I totalnya kan tadi 1 tambah 2 berarti 3, dikali hambatan totalnya. Hambatan totalnya tadi 2 per 3 ditambah R3. Nah, kita operasikan aja. Nah, 3 dikali 2 per 3 hasilnya kan 2, terus 3 dikali R3, 3R3. Pindah ruas nih, 8 dikurangi 2 hasilnya 6, 3R3 sama dengan 6. Berarti R3 sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2 ohm. Berarti pernyataan kedua benar, untuk hambatan ketiga itu 2 ohm. Nah, kita cari yang pernyataan ketiga, beda tegangan atau V di R3 adalah 6 volt. Kan kalau yang bawah 8 volt ini beda tegangan totalnya untuk semua hambatan dan semua arus. Nah, yang pernyataan ketiga kita nyarinya beda tegangan di R3-nya, di hambatan ketiganya. Nah, kita sama aja kita menggunakan perbandingan hambatan. Nah, untuk beda tegangan ini kan V3 sama dengan yang ditanyakan kan R3, berarti yang diketahui, yang sudah diketahui atau yang tidak ditanyakan itu adalah hambatan lainnya kan, berarti hambatan si paralelnya R1 tambah R2,
Berarti V3 sama dengan RP per RP ditambah R3. Nah, RP-nya kan tadi di 2/3 per RP-nya lagi di bawahnya untuk penyebutnya 2/3 ditambah R3-nya tadi pernyataan kedua udah diketahui 2. Dikali tegangan totalnya. Berarti tegangan totalnya itu 8. Nah, habis itu tinggal kita operasikan. V3 itu sama dengan 1/4 hasilnya dikali 8. Berarti hasilnya 2 volt. Nah, benar. Berarti untuk yang ketiga, beda tegangan di R3 adalah 2 volt. Kalau misal kamu mencari beda tegangan di R1, nah berarti dia menggunakan perbandingannya R2 per R1 tambah R2 dikali V total. Nah gitu, karena si R1 dan R2 kan mereka satu hambatannya bersama dalam satu rangkaian paralel. Kalau R3 kan dia sendiri, berarti dia temannya itu bukan bersama R1 atau bersama R2, tapi bersama mereka gitu, satu rangkaian, membentuk rangkaian total. Nah, berarti benar ya, V3 atau beda tegangan di ujung-ujung hambatan ketiga itu adalah 2 volt. Nah, yang keempat, daya yang terdispasi atau yang kita kenal biasa dengan sebutan P itu di hambatan kedua adalah 2 watt. Nah, kita menggunakan rumus ini aja, P sama dengan I kuadrat kali R, di mana P itu kan tadi P2 yang ditanyakan di R2 sama dengan I-nya, berarti kita adalah arus yang digunakan arus kedua. Berarti I2 kuadrat dikali R2 sama dengan I keduanya 1 kuadrat 1 dikali R2-nya 2. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2 watt. Benar. Nah, kita ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah listrik statis. 3 partikel bermuatan listrik Q1 sama dengan plus Q, Q2 sama dengan plus Q, dan Q3 sama dengan min Q, terletak di sudut-sudut segitiga sama sisi. Nah, kata kuncinya ingat segitiga sama sisi. Jika gaya yang terjadi antara muatan Q1 dan Q2 adalah F Newton, maka gaya pada muatan Q3 akibat 2 muatan lainnya adalah, nah kita analisis dulu. Katanya ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, otomatis mereka memiliki sisi yang sama, sudut yang sama. Jadi sudutnya itu semuanya di Q1 60 derajat, di Q2 60 derajat, di Q3 pun 60 derajat. Nah, habis itu katanya gaya yang terjadi antara muatan Q1 dan Q2 itu F. Nah, karena semua segitiga sama sisi itu sama, berarti gaya yang terjadi antara muatan Q2 dan Q3 itu sama aja dengan F dong. Sama, karena mereka segitiga sama sisi. Nah, terus Q3 dengan Q1 juga sama aja F. Nah, habis itu kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, untuk mencari gaya pada muatan Q3, kita konversikannya bagaimana? Begini, kita mencari dulu gaya yang terjadi antara Q1 dan Q2, kemudian kita jumlahkan dengan gaya yang terjadi antara Q2 dan Q3. Nah, gaya yang terjadi antara Q1 dan Q2 berarti F1 dikali F2. F1 F2 kan tadi sama dengan F. Sudutnya tadi kan 60 derajat. Berarti F1 F2 sama dengan F cos alpha. F cos 60 derajat, berarti cos 60 derajat kan setengah, berarti F kali setengah sama dengan setengah F. Untuk F2 F23 berarti antara muatan kedua dan muatan ketiga. Berarti F cos alpha sama aja, berarti F dikali setengah hasilnya setengah F. Nah, berarti gaya yang terjadi pada muatan Q3 akibat 2 muatan lainnya itu berarti F123 setengah F ditambah setengah F hasilnya F. Berarti hasilnya adalah F. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, boleh chat pribadi lewat Line atau WhatsApp atau DM. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.